Malam itu Selasa 24 Desember 2024, suasana sebuah kafe atau outlet makanan yang berada di Jalan Indragila, Kampung Timur, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mendadak berubah menjadi mencekam. Karena seorang karyawan wanita ditemukan tewas tergeletak di lantai dapur dengan tanda-tanda adanya luka akibat benda tumpul di tubuhnya. Saat itu sekitar pukul 18.00 waktu setempat, dua karyawan lain yang datang hendak tukar shift kerja begitu terkejut kala mendapati Rina Ayu Lestari, berusia 19 tahun. Karyawan wanita kafe itu sudah dalam posisi tengkurap di lantai dapur dalam keadaan sudah tak bernyawa. Dengan panik, dua karyawan itu, yakni laki-laki berinisial MRS alias Rio, berusia 21 tahun, dan karyawan perempuan berinisial L, yang menemukan korban pertama kali segera melapor kepada ketua RT setempat, yang kemudian diteruskan ke aparat desa serta kepolisian. Malam itu tak lama setelah adanya laporan, tim dari Polsek Balikpapan Utara, Polresta Balikpapan, dan Polda Kaltim yang tiba bersama tim Inavis segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban. Setelah korban berhasil dievakuasi ke rumah sakit, petugas tim gabungan segera melakukan pemeriksaan serta penyelidikan, mencari tahu siapa saja orang yang kira-kira terakhir kali bertemu dengan korban. Juga mengamankan beberapa karyawan lain untuk dimintai keterangan. Sebagai informasi, kafe atau outlet yang menjadi TKP pembunuhan di Jalan Indragila, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara tersebut merupakan cabang dari kafe pusat yang berada di Jalan Pupuk Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang menyediakan makanan serta minuman khas ala Korea dan Jepang yang cukup populer di kalangan anak muda setempat. Kafe cabang yang menjadi TKP tersebut bahkan masih dalam tahap persiapan operasional, belum resmi buka. Sementara dari informasi yang beredar di media setempat, korban atas nama Rina merupakan warga Kota Balikpapan, adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ia begitu disayang keluarganya karena merupakan anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara. Sosoknya sehari-hari dikenal oleh orang-orang sekitarnya sebagai gadis baik yang pendiam, lembut dalam bertutur kata, dan selalu menjaga auratnya sebagai seorang muslimah. Sebelum terjadi peristiwa naas itu, Rina ditempatkan di kafe utama yang berada di Jalan Pupuk Raya. Tapi beberapa hari sebelum kejadian, ia meminta pindah ke kafe cabang yang kemudian menjadi TKP pembunuhan dirinya. Nah, polisi yang memintai keterangan dari sejumlah saksi. Lalu dari hasil pemeriksaan saksi-saksi itu, akhirnya kecurigaan mengarah pada satu nama karyawan yang diyakini menjadi orang yang terakhir kali bertemu dengan korban, yakni seorang karyawan laki-laki berinisial MRS alias Rio berusia 21 tahun. Rio merupakan karyawan asal Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang ditempatkan di kafe utama yang berada di Jalan Pupuk Raya. Setelah diperiksa lebih mendalam, akhirnya Rio pun diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Desember 2024 sekitar pukul 4 dini hari, serta telah mengakui dirinya lah yang telah menghilangkan nyawa korban. Dari keterangan Rio, si pelaku ini diakuinya bermula kira-kira 10 hari sebelum kejadian. Ia dan korban sempat terjadi ketegangan yang disebabkan oleh Rio karena ia mengelus atau mengusap kepala korban saat masih sama berada di kafe utama atau kafe pusat di Jalan Pupuk Raya. Karena mendapat perlakuan itu, Rina atau korban marah sebab pelaku sudah punya pacar berinisial L yang juga karyawan di kafe yang sama, dan Rina atau korban pun juga sudah memiliki pacar. Sehingga dari kejadian itu, L pacar pelaku merasa cemburu yang menyebabkan hubungan mereka menjadi renggang. Karena merasa tersinggung dan marah atas sikap Rio, Rina lalu meminta pindah ke kafe cabang yang berada di Jalan Indragila, Kecamatan Balikpapan Utara agar tak satu tempat kerja dengan pelaku. Masih dari pengakuan pelaku, beberapa hari setelah Rina pindah, tepatnya pada 24 Desember 2024 sore, ia mendatangi kafe cabang di Jalan Indragila dengan maksud ingin bicara dengan Rina untuk meluruskan masalah. Tapi karena tidak memiliki cara untuk memulai pembicaraan, pelaku lalu mencari bahan obrolan dengan cara meminta Rina agar mencuci tupperware kotor yang ditemukan pelaku di kafe tersebut. Menurut pelaku, Rina mengabaikan permintaannya itu. Karena diabaikan, pelaku atas nama Rio ini mengulangi kata-katanya, yakni menyuruh Rina atau korban agar segera mencuci tupperware itu. Rina yang mungkin masih merasa kesal pada Rio atau si pelaku ini, lantas kata Rio menanggapinya dengan kata-kata kasar. "Apa sihnya? Tolol," kata pelaku ini menirukan ucapan korban.
Karena mendapat respon seperti itu, Rio yang awalnya datang menemui ingin meluruskan masalah, justru menjadi emosi, lalu memukul kepala belakang korban dengan tangan kosongnya 1 kali, yang membuat gadis itu jatuh tersungkur. Merasa kadung emosi, pelaku mencekik korban dengan cara memiting dengan lengannya selama kurang lebih 15 menit, yang membuat gadis itu yang awalnya melawan, akhirnya kalah tenaga dan lemas. Melihat Rina telah lemas, pelaku lalu menjatuhkannya ke lantai, yang membuat wajah gadis itu membentur lantai dan kehilangan nyawa. Korban telah dievakuasi serta dilakukan visum. Namun entah kenapa polisi tidak menyebutkan bagaimana hasil visum korban dalam konferensi persnya, yang membuat masyarakat bertanya-tanya luka-luka seperti apa saja yang dialami oleh korban. Hanya saja dari informasi beberapa orang yang mengenal korban yang diungkap dalam sebuah komentar di media online, ada yang sempat melihat jenazah korban mengalami luka memar, bibir pecah, dan luka lecet di bagian lehernya. Sementara untuk luka bagian dalamnya belum diketahui. Menurut pelaku, setelah menyadari Rina atau korban telah tewas akibat ulahnya, ia lalu beranjak ke meja bar untuk mengambil kunci motor milik korban. Saat itulah ia melihat ada ponsel milik korban yang kemudian juga diambilnya. Oleh pelaku, rencananya ponsel itu akan dijualnya. Lalu ia juga menggeledah tas milik korban untuk mengambil barang berharga lainnya, lalu kabur dari TKP dengan tujuan ingin kembali ke mes di kafe Jalan Pupuk Raya. Tapi saat dalam perjalanan, karena merasa ketakutan ulahnya ketahuan, niat pelaku untuk menjual HP korban diurungkan. Ia lantas mampir ke sebuah toko jilbab, membeli sebuah jilbab pasmina berwarna hitam yang digunakannya untuk membungkus ponsel korban. Kemudian ponsel itu dibuangnya ke sungai di kawasan Kelurahan Damai beserta baju milik pelaku untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya pelaku berusaha membuat alibi. Setelah membuang ponsel korban, ia kembali ke mes di kafe pusat untuk menjemput pacarnya yakni L. Kemudian mengantarkan ke kafe cabang yang menjadi TKP pembunuhan, karena memang L pacar pelaku dijadwalkan akan berganti shift kerja dengan Rina, si korban itu. Ketika tiba di kafe cabang yang menjadi TKP itulah, L seketika histeris saat melihat Rina sudah terkapar tak bernyawa dengan posisi tengkurap di lantai dapur kafe, sementara Rio si pelaku turut berpura-pura panik. Pelaku bersama L kemudian melaporkan kepada ketua RT setempat yang selanjutnya diteruskan ke kepolisian. Dalam konferensi persnya, polisi menyatakan motif pelaku dalam pembunuhan ini adalah karena tersinggung atas ucapan korban. Tapi polisi juga menyatakan masih akan mendalami adanya kemungkinan keterlibatan orang lain atau tidak dalam kasus ini. Juga menyelidiki kemungkinan adanya motif lain. Tapi warga sekitar terutama yang mengenal korban setelah mendengar konferensi pers itu, banyak yang merasa janggal dengan kronologi juga motif yang diungkap oleh polisi. Dan banyak yang merasa alasan pelaku hanyalah mengada-ngada juga tidak masuk akal. Terlebih warga yang sehari-hari mengenal pribadi korban yang memiliki kepribadian lembut, tidak pernah berkata kasar. Rasanya tidak mungkin korban mengumpat pelaku dengan kata-kata kasar seperti keterangan pelaku. Dari penangkapan terhadap pelaku, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti, di antaranya berupa ponsel atau HP milik korban yang sempat dibuang ke sungai oleh pelaku dan berhasil ditemukan oleh polisi, kunci motor dan motor milik pelaku, jilbab pasmina yang digunakan untuk membungkus ponsel, gelang milik pelaku, pakaian korban, dan pakaian pelaku. MRS alias Rio atas perbuatannya tersebut dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, jungto pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Semoga dari kasus ini kita semua bisa mengambil pembelajaran yang berharga ya. Sekian kisah ini, sampai ketemu kapan-kapan lagi. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.